Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayu Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu akarisida atau insektisida. Ini adalah akarisida Summit 135 SC. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan akarisida ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang akarisida yang satu ini. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya, seperti apa sih akarisida Summit 135 SC ini, bagaimana cara penggunaannya, kandungannya, dosisnya, hama sasarannya itu apa saja, kekurangan dan kelebihannya itu apa, serta harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Nah, kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah akarisida atau insektisida ya sobat. Jadi akarisida itu bukan berarti akar sobat ya. Jadi akarisida itu berasal dari kata akari yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya itu adalah tungau atau kutu. Jadi akarisida itu digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa tungau atau kutu. Dan untuk bahan aktifnya itu di sini ada piridaben sebanyak 135 gram per liter. Nah, ini makanya ditulis 135 SC sobat ya. Jadi SC itu adalah singkatan dari emulsi viable konsentrat. Jadi maksudnya itu adalah konsentrat yang dapat diemulsikan dengan air. Nah, mungkin sobat sering mendengar kata-kata SC, GR, WG dan yang lainnya, itu sudah pernah kita bahas di video yang lalu sobat ya. Nanti kalau sobat mau menontonnya mungkin bisa kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sobat ya untuk bahan aktif dari piridaben ini. Jadi untuk cara kerja piridaben ini dengan cara menghambat rantai transport elektron di mitokondria. Jadi cara kerjanya itu dengan cara menghentikan produksi energi dalam sel hama. Kemudian bekerja secara kontak non-sistemik dan cepat mematikan tungau atau serangga setelah terkena bahan aktif ini. Kemudian untuk target organismenya itu ada tungau merah, tungau kuning, ada thrips, ada whitefly. Ini untuk beberapa formulasi ya sobat ya untuk whitefly itu. Nah, untuk tanaman sasaran umumnya itu seperti jeruk, cabai, tomat, kentang, teh, semangka, terong, dan juga tanaman hias. Nah, untuk kelebihan dari piridaben ini, yang pertama itu efektif terhadap berbagai stadium tungau, mulai dari larva, nimfa, sampai dewasa. Kemudian untuk cara kerjanya itu cepat, dan juga stabil di bawah sinar matahari. Selanjutnya dapat digunakan sebagai bagian dari rotasi untuk mencegah resistensi. Kemudian untuk kekurangan dari piridaben ini, yaitu bersifat kontak ya sobat ya, tidak bersifat sistemik, yang berarti perlu penyemprotan secara merata. Jadi kalau sistemik itu dia kalau disemprot, dia akan bahan aktifnya itu akan masuk ke jaringan tanaman sobat ya, seperti daun, batang, dan juga akar. Dan jika si hamanya itu memakan salah satu bagian dari tanaman tersebut, dia akan mati nantinya. Tapi ini si piridaben ini tidak bersifat sistemik ya sobat ya. Dan juga harus digunakan sesuai dosis yang tepat untuk menghindari resistensi. Nah, di sini ada keterangannya sobat ya. Jadi Summit 135 SC ini adalah akarisida racun kontak berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan, berguna untuk mengendalikan hama tungau pada tanaman cabai dan jeruk. Nah, jadi sifatnya itu kontak ya sobat ya. Jadi si hamanya itu akan mati jika terkena si bahan aktifnya ini atau si Summitnya ini. Nah, kemudian di sini ada dosis dan juga cara penggunaannya. Untuk tanaman cabai itu hama sasarannya ada tungau, dosisnya itu 1 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman jeruk, hama sasarannya juga tungau di sini, dosisnya itu 0,5 ml per liter air. Untuk cara aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi. Untuk takaran airnya itu sekitar 500 liter per hektar area. Kemudian untuk waktu aplikasinya itu saat terjadi gejala serangan atau intensitas serangan hama sudah mencapai ambang pengendalian sesuai dengan rekomendasi setempat. Dan ini dari PT Multisarana Indotani sobat ya. Ini yang kemasan 100 ml. Nah, di sini ada peringatan bahayanya sobat ya. Ini peringatan bahaya dan juga petunjuk keamanannya. Mungkin jika sobat ingin membacanya bisa sobat pause dulu ya sobat ya. Ada juga gejala keracunan dininya. Jadi seperti pestisida pada umumnya sobat ya. Jadi saat menggunakan pestisida itu sobat jangan makan, minum, merokok, dan yang lainnya. Dan juga sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, masker, sarung tangan supaya lebih safety lagi. Dan untuk penyemprotannya itu jangan lakukan saat angin kencang ya sobat. Serta lakukan penyemprotan mengikuti arah angin. Jadi jangan sampai penyemprotannya itu melawan arah angin, karena nantinya si kabutnya itu akan berbalik ke arah sobat. Kemudian untuk harga dari Summit 135 SC ini yang 100 ml itu sekitar 30 ribuan sobat ya. Tentunya harga itu menyesuaikan atau relatif tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat mau membelinya secara online bisa cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Ini sobat klik aja, di situ ada lampiran produknya, yaitu ada yang 100 ml, ada yang 250 ml, ada juga yang 1 liter. Nah, jadi untuk harga itu tergantung akun sobat biasanya dapat potongan harga atau diskon juga. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee.
Atau sobat juga bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih Acarisida Summit 135 SE ini. Jadi dia berwarna kuning seperti ini sobat ya, kekuningan. Ini warnanya jernih dan ini baunya sangat menyengat ya sobat ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan Summit 135 SE ini. Jadi gunakan sesuai dosis ya sobat ya. Ini kita sekalian campur dengan pupuk aja supaya penggunaannya itu sekali penggunaan. Jadi dia itu bisa dicampur dengan pupuk ataupun fungisida. Yang penting itu tidak bersifat alkalis. Selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman seperti ini. Sampai merata sobat ya ke bagian bawahnya juga, karena dia itu hanya bersifat kontak, tidak bersifat sistemik. Jadi hamanya itu akan mati jika terkena si akarisidanya ini. Seperti ini. Untuk waktu penggunaannya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Dan penggunaannya itu jangan melawan arah angin sobat ya. Jadi pastikan arah anginnya itu ke depan sobat seperti ini, supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Oh iya, kadang juga suka ada yang nanya tentang ini sobat ya. Ini adalah stick sprayer elektrik. Jadi dia itu tanpa tabung, dia bisa menggunakan galon seperti ini. Bisa juga menggunakan ember. Dia itu ada selangnya seperti ini sobat ya. Panjangnya itu ada yang 3 meter, ada yang 5 meter ini seperti ini. Dan dia itu menggunakan baterai, jadi bisa dicas. Ini ada lubang casnya dengan menggunakan USB Type-C. Jadi kalau sobat mau membelinya bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini sobat ya. Ini ada tautannya, sobat klik aja di situ. Kemudian sobat scroll, di situ ada stick sprayer elektrik, ada yang menggunakan handle seperti ini, ada juga yang tanpa handle. Jadi kalau rekomendasi dari saya itu lebih bagus itu yang menggunakan handle sobat ya, atau yang ada pegangannya seperti ini. Karena semprotannya itu atau semburannya itu lebih kencang jika dibandingkan dengan yang tanpa handle. Dan ini harganya juga lumayan terjangkau ya sobat ya. Cuman 100 ribuan aja sobat sudah mendapatkan stick sprayer elektrik seperti ini. Nah, untuk perbedaan dari stick sprayer elektrik yang tanpa handle dengan yang ada handle-nya seperti ini sudah pernah kita bahas di video yang lalu sobat ya. Kalau sobat mau menontonnya mungkin nanti akan kami lampirkan tautannya di akhir video ini. Jadi bisa sobat lakukan perbandingan. Nah, ini lumayan efektif ya sobat ya untuk menyemprot pestisida ataupun pupuk, tapi untuk skala-skala kecil aja atau skala rumahan. Jadi kalau untuk skala besar itu kayaknya kurang efektif sobat ya. Jadi kalau untuk skala besar itu sobat bisa menggunakan sprayer elektrik mungkin yang harga-harga sekitar 400 sampai 500 ribuan lah. Jadi kalau sprayer elektrik yang ini cocok itu untuk skala rumahan atau skala kecil aja. Nah, untuk semburannya itu seperti ini sobat ya. Ini lumayan kencang juga untuk harga 100 ribuan. Tuh seperti ini. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang Acarisida Summit 135 SE ini. Jika di antara sobat ada yang sedang mencari akarisida atau insektisida untuk menanggulangi hama tungau dan juga kutu pada tanaman kesayangan sobat, mungkin bisa menggunakan Acarisida Summit 135 SE ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini langsung sobat klik aja, nanti ada lampiran produknya. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang Summit 135 SE ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.